Pernah nggak dengar info pondok pesantren lintas agama di Indonesia? Di pondok pesantren ini, santrinya tuh nggak cuma beragama Islam aja loh, tapi terbuka juga buat santri dari berbagai latar belakang agama. Keren ya, nama pondok pesantrennya adalah Jati Diri Bangsa. Pondok pesantren yang berlokasi di Persada Soekarno Dalem, Pojok Soekarno, Wates, Kabupaten Kediri ini masih baru sih. Jati Diri Bangsa mulai jalan sejak 2 November 2024. Saat ini, Pondok Pesantren Jati Diri Bangsa dalam tahap menyiapkan calon guru pendidik. Dikabarkan ada sekitar 280 calon guru pendidik yang sudah menerima pelajaran Jati Diri Bangsa Indonesia merajut perdamaian Nusantara menuju perdamaian dunia. Mereka diberi bekal langsung dari pimpinan pesantren Jati Diri Bangsa, yaitu Kiai Muhammad Mukhtar Mujabah Mukti. Yang makin keren, pembekalan ini juga dihadiri pemuka agama lain. Ada Romo Yohanes, pendeta Kristen Ortodoks, ada Romo Salam Raharjo dari agama Hindu, Romo Wisnu Sugiman, agama Katolik, dan Pinandita Edi Sunyoto dari agama Buddha. Setelah pembekalan, pondok pesantren ini dibuka untuk umum dan siap menerima santri dari berbagai agama. Pendirian pesantren ini berasal dari sumbangan sebesar lebih dari 2 miliar secara sukarela. Tujuan utama pesantren itu adalah menanamkan nilai kebangsaan, toleransi, dan perdamaian antar umat beragama. Harapannya, santri yang belajar di sana bisa jadi agen perdamaian, menyebarkan nilai-nilai persatuan, dan memperkuat rasa cinta tanah air. Tidak seperti pondok pesantren pada umumnya, santri yang diterima pondok pesantren Jati Diri Bangsa ini juga berasal dari berbagai agama, seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Guru pendidiknya pun juga bukan cuma kiai aja, ada juga pendeta, pastor, pinandita, dan pemuka agama lainnya. Reputasi pimpinan pesantren Jati Diri Bangsa ini, Kiai Muhammad Mukhtar Mujabah Mukti, bukan main-main ya. Lahir pada 14 Oktober 1928, Kiai Mukhtar Mukti belajar ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, akidah, dan tasawuf dari berbagai guru, termasuk kakek dari garis ibunya. Pada tahun 1959, Kiai Mukhtar Mukti ini kembali ke desanya dan mendirikan pesantren Majma'al Bahrain Hubbul Waton Minal Imam Siddiqiyah. Pesantren ini fokus pada pendidikan tasawuf serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Kehadiran pondok pesantren Jati Diri Bangsa ini memicu pro dan kontra. Banyak pihak yang mendukung karena dinilai bisa memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama, tapi ada juga yang menolaknya seperti yang dikemukakan Alfian Tanjung di salah satu konten YouTube-nya. Menurutnya, pondok pesantren itu merusak akidah Islam. Dia bahkan mendesak MUI untuk bersikap dan dia juga mendorong pondok pesantren itu ditutup. Apa yang dikemukakan Alfian Tanjung jelas berlebihan. Faktanya, pondok pesantren itu justru menegaskan setiap santri tetap belajar agama sesuai keyakinannya masing-masing. Tapi santri diberi wawasan tambahan soal keberagaman dan toleransi. Dengan begitu, santri pada satu sisi makin paham agamanya sendiri, tapi di sisi lain tetap menghormati orang yang berbeda agama. Apa yang dilakukan pondok pesantren Jati Diri Bangsa ini harus kita dukung. Indonesia adalah negara yang beragam. Keberagaman ini tentu harus kita jaga, bukan dijadikan alasan untuk saling bermusuhan. Dengan kehadiran pondok pesantren Jati Diri Bangsa, kita bisa berharap anak-anak muda Indonesia lebih terbuka, inklusif, dan menghargai perbedaan tanpa harus kehilangan identitas kepercayaan sendiri. Mudah-mudahan semangat pondok pesantren Jati Diri Bangsa ini menyebar di banyak wilayah ya. Yuk dukung kehadiran pesantren lintas agama.